Shalom, selamat malam sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kamu sudah meluangkan waktu lagi di penghujung hari ini untuk berhenti sejenak dan datang ke hadirat Tuhan. Aku nggak tahu bagaimana harimu tadi. Apakah sibuk, santai, melelahkan, atau penuh pergumulan? Tapi satu hal yang aku percaya, kalau kamu sedang menonton atau mendengarkan renungan ini, itu bukan kebetulan. Tuhan mau berbicara langsung secara lembut ke dalam hati kamu malam ini. Sebelum kita mulai, ayo kita tenangkan hati dulu. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan perlahan. Kalau kamu bisa, pejamkan matamu sebentar dan katakan dalam hati, Bapa, Engkau tahu pikiranku yang penuh. Malam ini aku mau datang dan diam di hadapan-Mu. Pernah nggak kamu mengalami ini? Badan kamu ada di kasur, lampu kamar sudah dimatikan, tapi pikiranmu jalan terus. Yang kamu pikirkan bukan satu hal, tapi banyak hal sekaligus. Besok kerjaan menumpuk, tugas yang belum selesai, perkataan orang tadi siang yang masih kebayang-bayang, masa depan yang belum jelas, ketakutan, atau penyesalan. Lalu muncul kalimat-kalimat ini di kepalamu. Kalau nanti aku gagal gimana? Kalau nanti aku ditolak gimana? Kalau nanti ternyata gak sesuai harapan gimana? Kalau yang paling buruk terjadi, gimana? Dan tanpa sadar, malam yang seharusnya jadi waktu istirahat, malah jadi panggung utama overthinking. Overthinking itu bikin capek, karena kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita memutar ulang hal yang sudah lewat. Kita mencoba mengontrol sesuatu yang di luar jangkauan kita. Mungkin kamu sampai merasa begini, aku capek dengan pikiranku sendiri. Dan di tengah itu semua, mungkin kamu pernah bertanya, Tuhan, di manakah Engkau di tengah pikiranku yang berantakan ini? Apakah Engkau peduli dengan kecemasan kecil yang aku simpan di dalam hati? Malam ini, Yesus sendiri yang mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 34. Ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini diucapkan Tuhan Yesus setelah ia berbicara tentang burung-burung di udara yang dipelihara Bapa, bunga-bunga di ladang yang dihias begitu indah, dan bagaimana Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan. Yesus tidak bicara untuk menghakimi orang yang khawatir, tapi untuk mengundang kita percaya kepada Bapa yang memelihara. Ketika Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hari besok," itu bukan kalimat kosong, tapi keluar dari mulut Tuhan yang tahu masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Mari kita renungkan beberapa kebenaran dari ayat ini. Pertama, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Yesus tahu bahwa salah satu sumber kecemasan terbesar kita adalah hari besok. Besok, apa yang akan terjadi? Apakah aku masih punya pekerjaan? Bagaimana kondisi keluargaku? Bagaimana soal keuangan? Bagaimana kesehatan? Bagaimana pelayanan? Dan sebagainya.
Overthinking sering berakar dari keinginan untuk merasa aman dengan cara mengetahui dulu semua yang akan terjadi. Padahal kebenarannya kita tidak punya kendali penuh atas hari esok. Kita hanya diberi anugerah untuk hidup hari ini. Yesus bukan sedang berkata, "Sudahlah, hidup aja tanpa perencanaan, nggak usah mikirin apa-apa." Bukan. Alkitab juga mengajarkan hikmat, tanggung jawab, dan perencanaan. Tapi Yesus sedang berkata, jangan biarkan kecemasan tentang hari esok mencuri damai yang aku sediakan untukmu hari ini. Kalimat kedua adalah hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ini menarik. Yesus realistis. Dia tidak berkata, tenang, besok gak akan ada kesusahan. Ia berkata, hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Artinya, hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa memang tidak akan bebas masalah sampai kita bersama Tuhan selamanya. Tapi kita tidak diminta menanggung semua hari sekaligus. Seolah-olah Yesus berkata, jangan bawa semua hari dalam hidupmu ke malam ini. Hadapilah satu hari, satu langkah bersama aku. Kalimat ketiga, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini kalimat yang sederhana tapi sangat dalam. Tuhan tahu kapasitas kita terbatas. Karena itu, Ia memberi kita hidup hari demi hari, bukan sekaligus satu paket puluhan tahun. Masalahnya, saat kita overthinking, kita menarik kesusahan besok masuk ke hari ini. Kita memikul kekhawatiran masa depan yang belum tentu terjadi. Kita kelelahan secara mental. Tuhan tidak memanggil kita untuk memikul seluruh masa depan sendirian. Ia memanggil kita untuk berjalan hari demi hari dalam penyertaan-Nya. Di dalam Perjanjian Lama, kita membaca tentang manna, roti dari sorga yang Tuhan berikan hari lepas hari. Itu gambaran bahwa Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan anak-anak-Nya satu hari pada satu waktu. Begitu juga dengan kita. Kasih karunia-Nya cukup untuk hari ini. Besok akan ada kasih karunia yang baru lagi. Bayangkan sahabat terkasih, kamu punya ransel yang cukup kuat untuk membawa beban satu hari perjalanan. Tapi kamu bilang begini, aku gak mau repot besok-besok. Sekalian aja semua barang untuk 3 hari, 5 hari, 7 hari. Aku masukin sekarang ke ransel ini. Apa yang terjadi? Ranselmu jadi terlalu berat. Punggungmu sakit. Perjalanan yang seharusnya bisa kamu nikmati malah jadi tersiksa. Begitu juga dengan hati dan pikiran kita. Tuhan memberikan kita kapasitas untuk menjalani satu hari dengan kuasa-Nya. Tapi seringkali kita memasukkan besok, bulan depan, tahun depan, semua ke dalam satu malam. Tidak heran kalau jiwa kita terasa remuk. Nah, malam ini Tuhan seperti berkata, anakku, lepaskan beban yang bukan bagianmu malam ini. Kau tidak harus memegang semua hari itu. Aku yang memegang hidupmu dari awal sampai akhir. Lalu, secara praktis, apa yang bisa kita lakukan ketika overthinking menyerang? Pertama, bedakan antara tanggung jawab dan kecemasan. Tanggung jawab berkata, besok aku ada deadline. Aku perlu bangun tepat waktu, siapkan yang bisa kusiapkan, melakukan yang terbaik dengan apa yang Tuhan beri. Sementara kecemasan berkata, kalau aku gagal, semua selesai.
Kalau tidak sempurna, aku hancur. Tanggung jawab itu sehat. Kecemasan yang berlebihan itu mengikat. Nah, malam ini kamu bisa berdoa. Tuhan, ajar aku membedakan mana bagian yang harus aku kerjakan dan mana yang harus aku serahkan. Kedua, tulis dan serahkan hari besok kepada Tuhan. Setelah renungan ini, kalau kamu mau, ambil kertas atau catatan di HP-mu. Tuliskan hal-hal yang kamu takutkan tentang besok. 1, 2, 3. Lalu satu persatu angkat catatan itu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, ini yang aku takutkan tentang besok. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Engkau tahu. Aku mau percaya bahwa Engkau ada di sana lebih dulu daripada aku. Ini bukan usaha menarik berkat ala The Secret, bukan memanipulasi realita dengan pikiran, tapi tindakan percaya dan berserah kepada Allah yang berdaulat dan penuh kasih. Ketiga, latih doa singkat saat overthinking muncul. Saat pikiranmu mulai lari kemana-mana, daripada diikutin terus, kamu bisa mulai melatih satu doa pendek. Misalnya, Tuhan, ini sudah lewat jam pikiranku. Sekarang adalah jammu. Aku serahkan hari besok ke tanganmu. Tolong aku fokus padamu di malam ini. Bisa juga pakai potongan ayat. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ulangi pelan-pelan sambil menarik nafas, dan biarkan firman Tuhan menggantikan suara overthinking di kepalamu. Sekarang, kalau kamu bisa, mari kita tundukkan kepala dan tenangkan hati. Kalau kamu berkenan, silakan ikuti doa ini dalam hatimu. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini dari Matius 6 ayat 34. Engkau tahu ya Tuhan, betapa sering pikiranku melompat ke hari esok, membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi hingga aku kelelahan sendiri. Kadang aku merasa seperti ditarik oleh pikiran-pikiran yang tidak bisa berhenti. Aku khawatir tentang masa depan, khawatir tentang pekerjaan, keluarga, kesehatan, hubungan, dan banyak hal lainnya. Malam ini, aku mendengar suara-Mu berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus, tolong aku untuk percaya bahwa Engkau memegang hidupku. Aku mengaku bahwa aku sering mencoba mengontrol hal yang bukan bagianku, dan lupa bahwa Engkau adalah Tuhan atas hari esok. Saat ini, aku mau menyerahkan kekhawatiran-kekhawatiranku kepadamu. Nah sobat, silakan sebutkan dalam hatimu sekarang satu persatu hal yang kamu khawatirkan tentang hari esok. Tuhan, Engkau mendengar setiap hal yang barusan kusebutkan. Aku menaruh semuanya di tangan-Mu. Ajarku untuk mengerjakan bagianku dengan setia, tapi juga untuk beristirahat di dalam Engkau, dan percaya bahwa kasih karunia-Mu cukup untuk hari ini. Roh Kudus, tenangkan pikiranku. Tuntun aku untuk memandang kepada Yesus, bukan terjebak di dalam pikiranku sendiri. Malam ini saat aku tertidur, biarlah Engkau yang berjaga. Bangunkan aku besok pagi dengan hati yang lebih percaya, lebih bersandar kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Kalau malam ini ada di antara kamu yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tapi kamu rindu mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu boleh berdoa sederhana seperti ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan hidup yang penuh dosa dan kecemasan. Ampuni aku. Aku percaya Engkau mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga
untuk menyelamatkan aku. Hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Pimpin hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melihat dan mendengar doa yang tulus dari hatimu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir renungan malam ini. Kalau malam-malam sebelumnya overthinking sering menguasai kamu, ingatlah, kamu tidak sendirian. Ada Tuhan yang memegang hari esok dan mengundangmu untuk hidup bersamanya hari demi hari. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiranmu malam ini. Tuhan memberkati tidurmu, rumahmu, keluargamu, dan setiap langkah yang akan kamu jalani besok. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera menyertai kamu. Amin. Kalau renungan ini menguatkanmu, kamu boleh bagikan kepada satu orang yang kamu tahu juga sering terjebak dalam overthinking. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan renungan-renungan malam berikutnya di Pelukan Bapa di malam hari. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.